Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa sebelum melaksanakan kegiatan hari ini, sarapan dulu ya semuanya supaya pagi ini bisa dilaksanakan dengan penuh semangat. Kegiatan awal hari ini kita awali dengan membaca doa. Yuk sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, setelah berdoa, jangan lupa untuk absen ya. Absen dengan mengklik link yang sudah Ibu Risa berikan pada grup WhatsApp. Sekarang, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kalian, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Wajib Berkibarlah Benderaku. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Ya. Selanjutnya kita motivasi dan apersepsi. Supaya lebih semangat, jangan lupa untuk tepuk semangat. Yuk sama-sama kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, selanjutnya kalian berliterasi selama 10-15 menit. Kalian bisa menstop dulu video ini dan melanjutkannya setelah literasinya selesai. Literasi, bacalah buku cerita milikmu atau cerita pada halaman terakhir buku tema dengan judul yang berbeda. Ya, kalau sudah literasi, jangan lupa kalian mengisi pertanyaan di bawahnya. Apakah judul cerita yang baru saja kamu baca? Jangan lupa, literasi adalah kegiatan membaca yang biasa dilakukan selama 10-15 menit sebelum kegiatan belajar dimulai. Selanjutnya kita mulai pelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Muatan pelajarannya adalah Bahasa Indonesia, IPA, IPS. Tujuan kegiatan hari ini, Bahasa Indonesia diharapkan kalian nantinya mampu membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. IPA mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. IPS mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan SDA untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai provinsi. Jangan lupa, sekarang kalian siapkan buku paket tema 2. Mari membuka buku paket tema halaman 96.
Pembelajaran 1, subtema 3, energi alternatif. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Ayo mencoba. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Kamu akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Bacalah teks berikut, diskusikan dengan temanmu. Kali ini kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kalian ya. Di sini ada teks bagaimana membuat layang-layang. Bahan yang dibutuhkan: 1. Kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm. 2. Bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 80 cm. 3. Bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 40 cm. 4. Benang wol 5 gunting, 6 lem. Cara membuatnya: 1. Letakkan bambu secara menyilang. 2. Ikat bambu dengan menggunakan benang. 3. Ikat keempat ujung bambu dengan benang. 4. Letakkan ikatan bambu di atas kertas koran, ciplak. 5. Tambahkan 2 cm untuk garis gunting. 6. Gunting kertas koran tepat di atas garis. 7. Rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. 8. Tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan gunting kertas koran. 9. Buat lubang di tengah, yaitu dekat dengan penyilang bambu. 10. Masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. 11. Ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, untuk pembuatan layang-layang ini kalian tidak perlu membuatnya ya. Kalian perlu mengetahui bagaimana langkah-langkah cara membuat layang-layangnya. Di sini ada langkah-langkah menggunakan gambar supaya kalian bisa lebih memahaminya. Nah, nanti pada kegiatan modul kalian diminta untuk membuat tulisan cara membuat layang-layang. Kalau di sini tulisannya seperti ini, kalian nanti bisa membuat teks petunjuk membuat layang-layang dengan tulisan kalian sendiri. Jadi jangan sama ya dengan teks yang ada di sini. Kita lanjutkan. Nah, layang-layangmu bisa terbang di langit. Sumber energi angin membantu layang-layangmu melayang. Kita buka halaman selanjutnya. Ayo membaca. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Sedikit Bu Risa jelaskan bahwa sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti ini ya, batu bara, minyak, dan gas alam meskipun tersedia sangat banyak di bumi, tetapi jumlahnya itu terbatas karena dibuatnya itu dari fosil ya, misalnya batu bara. Batu bara kan berasal dari fosil tumbuhan yang mengendap di dalam tanah selama berjuta-juta tahun lamanya. Ya, jadi membutuhkan waktu sangat lama untuk prosesnya dari fosil menjadi sebuah batu bara. Sedangkan minyak bumi adalah hewan yang sudah mati kemudian mengendap di dalam tanah selama berjuta-juta tahun lamanya yang kemudian berproses menjadi
minyak bumi. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga jumlah minyak bumi, batu bara suatu hari nanti bisa cepat habis karena prosesnya itu cukup lama pembuatannya. Nah, sehingga orang-orang mencari energi penggantinya nih, namanya energi alternatif. Energi alternatif ini dikembangkan atau dibuatnya dari energi yang jumlahnya banyak dan yang tidak akan habis. Jadi mereka berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya adalah matahari, angin, air, dan panas bumi ya. Sekarang kita lihat di sini matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Nah, biasanya matahari ini dijadikan energi alternatif berupa sel surya ya, namanya sel surya. Itu biasanya digunakan untuk pengganti listrik, tapi menggunakan energi surya atau energi matahari, atau juga bisa untuk memanaskan air. Kemudian angin, yang kedua angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Jadi angin juga bisa dijadikan sebagai energi alternatif. Salah satu contoh negara yang sudah menggunakan energi alternatif angin, kincir angin adalah negara Belanda ya. Negara Belanda menggunakan kincir angin, memanfaatkan energi angin untuk pembangkit listriknya ya. Kemudian selanjutnya adalah air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Nah, ini digunakan di kita ya, di Jawa Barat. Di Jawa Barat ini, energi listriknya ini berasal dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air ini memanfaatkan gerakan dari air yang mengalir gitu ya. Jadi biasanya di PLTA ini ada bendungan air yang sangat yang sudah dibendung yang sangat banyak, kemudian dialiri membuat sebuah kincir air, kemudian kincir airnya itu bergerak dan kemudian disambungkan pada sebuah alat. Alat tersebutlah yang mengubah energi gerak air menjadi listrik ya prosesnya. Kalian bisa mencari informasi tambahan melalui internet ya. Bagaimana proses PLTA itu berlangsung. Kemudian yang keempat adalah panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Seperti kalian ketahui bahwa bumi berbentuk bulat dan ternyata bumi itu terdiri dari lapisan-lapisan ya. Kita berada di lapisan luarnya. Nah, di lapisan dalamnya ternyata bumi itu menyimpan energi panas ya. Menyimpan gas yang sangat panas. Sehingga panas bumi ini juga dimanfaatkan sebagai sumber energi. Salah satunya di negara kita ada juga pembangkit listrik yang menggunakan energi panas bumi. Gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Yang keenam, bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas.
Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, dari sini, dari bahan bakar bio ini, kita dapat menyimpulkan bahwa makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan bisa menghasilkan pengganti minyak bumi ya, bisa digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Contohnya di sini tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Itu bisa digunakan sebagai bahan bakar ya, dan disebutnya adalah biodiesel. Ini bisa menggantikan solar. Kemudian ada singkong, ubi, jagung, dan sagu yang juga tumbuhan diubah juga menjadi bioetanol. Bioetanol ini bisa menggantikan bensin ataupun premium. Terus bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Wow, ternyata kotoran ternak juga bisa digunakan untuk bahan bakar, tetapi melalui proses ya. Nama bahan bakar ini adalah biogas. Jadi prosesnya adalah kotoran ternaknya dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah sehingga menghasilkan gas mungkin ya untuk menggantikan kendaraan. Nah, bahan bakar bio ini termasuk bahan sumber energi alternatif yang sedang banyak orang cari ya. Jadi orang-orang itu banyak mencari bagaimana caranya mencari bahan bakar tapi terbuat dari sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti makhluk hidup, tumbuhan, dan hewan. Kemudian kita lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, di sini ada sebuah tugas. Buatlah peta pikiran tentang energi alternatif dan ceritakan hasilnya kepada temanmu. Jadi di sini disuruh membuat peta pikiran tentang energi alternatif. Jadi di sini ada sebuah kotak, kalian bisa mengisinya di tengah-tengah ini dengan tulisan energi alternatif. Misalnya ya, misalnya gini. Gimana ya cara membuatnya? Ya, energi alternatif. Nah, terus di sini kalian tulis tadi energi alternatifnya ada apa saja ya? Tulis di sini. Misalnya tadi matahari, terus ada angin. Sini ya, angin. Kemudian dilanjutkan lagi. Maaf, ini salah ya. Ini salah nih. Angin. Kemudian kalian bisa melanjutkannya lagi, matahari, angin, terus apa lagi tadi? Banyak ya. Matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, dan bahan bakar bio. Kalian buat berbentuk peta konsep. Kita lanjut. Nah, sumber energi alternatif salah satunya berasal dari tumbuhan ya. Di sini ada teks yang menyatakan bahwa minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Mari kita membacanya bersama-sama. Sambil Bu Risa membacakan, sambil kalian juga membacanya di dalam hati ya, untuk memahami isi dari teks ini. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi. Karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga
mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Tulislah pendapatmu tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tulisanmu dapat memuat manfaat kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan, dampak pemanfaatan yang berlebihan, serta solusinya. Mari kita berdiskusi bersama-sama sambil mendengarkan Bu Risa. Jadi, kalau dilihat dari teks ini, dari sebuah minyak jarak bisa menghasilkan beberapa kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu kegiatan yang mulai dari kegiatan produksi, memproduksi barang, membuat barang, terus kegiatan distribusi, menyebarkan barang, menjual barang ya, sampai kegiatan konsumsi atau mengkonsumsi, membeli barang ya. Dari sebuah minyak jarak ini untuk dibuat sampai kemasan seperti ini kan membutuhkan membutuhkan orang yang bisa mengolah ya, yang bisa memasukkan si minyak jarak ke dalam kemasan seperti ini, membuat kemasannya, kemudian membungkusnya, memberi label dan lain-lain sebagainya. Jadi minyak jarak ini bisa memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat ya. Di sini dijelaskan bahwa minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern. Berarti bisa kita beli. Ya, berarti ada kegiatan ekonomi di situ. Kemudian memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga, berarti ada masyarakat yang bekerja di sana ya. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli yang membuatnya. Di sini juga ada kegiatan ekonomi ya. Jadi ada orang yang bekerja untuk mengolah biji jarak menjadi minyak. Kemudian kemasan ya. Tadi seperti yang Bu Risa jelaskan bahwa untuk mengemasnya juga membutuhkan seseorang. Jadi pasti ada kegiatan ekonomi di situ. Pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya ya. Jadi dari sebuah minyak jarak bisa begitu banyak kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan untuk membuat sebuah minyak jarak menjadi barang yang bisa dijual dan bisa dibeli, dinikmati oleh kita semua. Kemudian ada dampaknya ya, dampak atau akibat kalau misalnya kita menggunakan biji jarak secara berlebihan ya. Mungkin biji jarak awalnya mudah diproduksi, kemudian bisa jadi minyak pijat, minyak rambut ya tadi ya, minyak rambut, kemudian bisa jadi bahan biodiesel. Tetapi kalau misalnya berlebihan, lama-kelamaan juga akan habis. Apalagi kalau misalnya dipakainya itu tidak diiringi dengan penanaman kembali, pohonnya tidak ditanam kembali, habis aja dipakai gitu. Nanti lama-lama akan terjadi kepunahan pada si biji jarak ini. Lama-lama kita jarang menemui biji jarak ini karena diambil secara berlebihan. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya adalah ketika kita mau memanfaatkan biji jarak ini, jangan lupa untuk menanamnya kembali ya. Jadi selain mengambil buahnya, kita juga menanamnya kembali supaya pohon ini tidak punah atau tidak mati. Begitu ya. Kita lanjut. Ya, baik.